Mbah Buto geleng-geleng, njalukmu kok dobel-dobel. Ning tak baleni meneh, risikone awakmu dhewe yo. Demikian kata Mbah Buto. Nggih, Mbah. Iya, Mbah, kata Mbok Tembem. Ya wis. Mbok Dargini adalah penjual sayuran dan juga bubur candil di kampungnya. Mbok Dargini setiap pagi selalu ke pasar dan juga selalu menyempatkan membuat bubur di rumahnya untuk dijual. Mbok Dargini berjualan di teras rumahnya. Jadi menetap di depan rumahnya di pinggir jalan yang di teras. Dan selalu dibantu oleh suaminya Pak Nyoto. Sebelum Pak Nyoto ini juga bekerja sebagai kuli bangunan. Mbok Dargini dan Pak Nyoto ini sangatlah rukun. Mereka tidak pernah cekcok maupun tidak pernah terjadi keributan di rumahnya, dan itu semua tetangga sudah mengetahuinya. Walaupun hidupnya tidak berkecukupan sekali, namun terlihat sekali Pak Nyoto dan Mbok Dargini ini selalu terlihat bersama-sama untuk mencari rezeki untuk menafkahi keluarga. Dagangan Mbok Dargini ini baik sayuran maupun bubur candilnya selalu laris dan juga selalu disenangi oleh orang-orang di kampungnya, sehingga dagangan Mbok Dargini ini walaupun dengan persiapan ataupun persediaan yang tidak banyak selalu habis. Yang penting habis setiap hari. Demikian kata Mbok Dargini ketika ditanya oleh para tetangganya. Karena sering tetangganya ketika agak kesiangan selalu kehabisan. Mbok ditambah lagi jualan untuk bubur candilnya. Demikian kata para tetangganya. Suatu saat Mbok Dargini mendapat kabar bahwa ada lapak yang kosong di pasar, di mana lapak itu sudah tidak dipakai, dan kebetulan Mbok Dargini didatangi oleh tetangganya menawarkan untuk ditempati Mbok Dargini. Mbok Dargini mbok kono ditempati wae, wong neng pasar kan juga dagangane iso luwih akeh. Mbok Dargini mbok jualan di pasar saja, biar jualannya juga tambah banyak. Demikian kata tetangga yang menawarkan itu. Pada malam harinya Mbok Dargini melaporkan pada Pak Nyoto suaminya tentang kabar tadi. Berdua membicarakan hal ini dan akhirnya sepakat, ya sudah dicoba, siapa tahu mendapatkan penghasilan yang lebih banyak daripada berada di teras rumah. Demikian kata Pak Nyoto, suami dari Mbok Dargini. Esok harinya ketika tetangga yang mengurus untuk lapak di pasar itu datang dan menanyakan ke Mbok Dargini apakah mau atau tidak, kalau tidak akan ditawarkan ke yang lainnya. Dan Mbok Dargini menyanggupi. Ya Pak,
Sudah, tadi malam udah tak rembuk dengan suamiku, demikian kata Mbok Dargini. Ya sudah, deal ya. Siap, demikian kata Mbok Dargini. Esoknya tetangganya mengabarkan lagi untuk Mbok Dargini bisa melihat di lokasinya di lapak yang kosong itu, sehingga Mbok Dargini bisa mempersiapkan persiapan jualannya, seberapa banyak harus kulaan dan seberapa banyak menata tempatnya. Untuk itu Mbok Dargini langsung juga pergi nanti setelah selesai berjualan untuk ke pasar. Mbok Dargini langsung, kebetulan hari itu dagangnya cepat habis dan langsung ke pasar. Di sana Mbok Dargini melihat lapaknya dan terlihat di situ adalah tetangga sekampung tapi agak berjauhan, di mana ternyata berjualannya berada di pasar tersebut. Yang kosong itu bersebelahan dengan Mbok Tembem, di mana Mbok Tembem ini adalah tetangga satu kampung, di mana kampung ini luas namun masih dalam satu lingkup wilayah kampungnya, desanya. Disapa Mbok Tembem oleh Mbok Dargini. Mbok Tembem, aku mau jualan di sini, kemarin ditawari oleh pengurusnya pasar ini, kebetulan tetanggaku. Ya, demikian, mengatakan demikian. Sehingga Mbok Dargini pun juga minta izin, aku di sini ya, boleh ya. Demikian seperti guyon gitu, Mbok Dargini minta izin. Oh ya, nggak apa-apa. Demikian kata Mbok Tembem. Terasa ketika Mbok Tembem mengatakan demikian, perasaan Mbok Dargini sedikit tidak enak sebenarnya, namun nggak apa-apa, wong juga pembeli di sini tentunya banyak, dimana juga banyak sekali berjualan yang sama. Kebetulan Mbok Tembem ini jualannya juga jualan sayur, sedangkan di situ berderet penjual-penjual, ada yang ikan berdampingan dan juga hasil-hasil bumi lainnya, dan juga pakaian dan campur aduk, namanya aja pasar yang ramai yang menjadi satu, di mana pasar di wilayah kecamatan ini memang belum tertata bagus ya saat itu, sehingga sudah biasa berjualan itu beraneka ragam, sehingga berdekatan pun tidak masalah. Demikian pun aku rasa demikian. Sesampai di rumah ketemu dengan suaminya, Mbok Dargini bercerita tentang tadi siang sudah ke pasar, dan kebetulan juga bercerita di sebelahnya ternyata Mbok Tembem yang juga berjualan di situ. Dan Pak Nyoto berkata kepada istrinya, ya alhamdulillah Mbok Ne, berarti kulaanmu sudah tidak harus kulaan ke pasar terus bawa ke rumah, bisa langsung untuk mengambil di pemasoknya dan juga dipajang di kiosnya di pasar. Semoga laris ya Mbok Ne, demikian kata Pak Nyoto, suami dari Mbok Dargini. Yo doake yo Pak yo tak dongakno terus kuwi, demikian kata suaminya. Hari berlalu, akhirnya Mbok Dargini sudah berjualan di sana dan selalu dibantu oleh Pak Nyoto sebelum Pak Nyoto melaksanakan pekerjaannya, tugasnya bekerja sebagai kuli bangunan. Waktu demi waktu berjalan, jualannya Mbok Dargini begitu larisnya. Baik sayuran maupun bubur candilnya itu selalu habis. Memang Mbok Dargini ini melayani pelanggannya dengan ramah sekali, dengan senyum. Bahkan yang menawar pun tidak pernah Mbok Dargini ini merasa kecut, selalu jawab kalau sudah pas ya dikatakan dengan tersenyum, ya nanti aku nggak untung toh ya, demikian, sehingga tidak ketus. Sehingga lama-kelamaan dagangan dari Mbok Dargini ini memang selalu habis. Baik sayuran, paling kalau sisa sayuran tidak banyak, namun kalau bubur candilnya ini selalu habis. Di suatu tempat di mana Mbok Tembem tinggal, Mbok Tembem bercerita pada suaminya, Pak Sajuki.
Wah, sakploke ana Jargini iki lho. Daganganku ora laku, pendapatanku midun, kata Mbok Tembem ke Pak Sajuki. Pak Sajuki orangnya penyabar dan mengatakan kepada Mbok Tembem, sabar to Mbok, kan biasa kaya ngono, mungkin yo rezeki kan wis ditata karo sing dhuwur. Demikian kata Pak Sajuki. Ora, wong biyene aku mesti laris, saiki beda. Ora iso, tidak bisa. Dulunya aku laris, sekarang sudah beda semenjak ada Mbok Dargini. Demikian Tembem membantah suaminya. Suaminya kembali menyabarkan lagi bahwa rezeki sudah ada yang ngatur. Demikian kata Pak Sajuki. Pak Sajuki ini beda sekali perangannya dengan Mbok Tembem. Pak Sajuki begitu sabar sehingga beliau pun selalu mengingatkan istrinya untuk selalu sabar. Namun Mbok Tembem ini perangannya memang keras. Kadang timbul di pikiran Pak Sajuki, padahal dulu tidak loh. Ketika sebelum menikah, makanya aku pilih. Tapi setelah lama-lama ketika menikah, kelihatan sekali watak asli dari Mbok Tembem. Namun ya sudah, tidak apa-apa, sembari jalan rumah tangga ini Pak Sajuki akan terus mendidik istrinya. Demikian batin dari Pak Sajuki pernah mengatakan pada kerabatnya. Memang Mbok Tembem ini di pasar itu selalu melayani dengan ketus. Tidak pernah ada senyum ramah di wajahnya. Seringkali kalau ada pelanggan yang menawar, senengin nawar, iki wargane wis pas, batine yo ora akeh. Demikian sehingga lama-lama pelanggan tuh mungkin juga merasa tidak nyaman untuk belanja di tempatnya Mbok Tembem, sehingga beralih juga ke dagangannya Mbok Dargini. Mungkin itu sebabnya sehingga sebenarnya harga sama, harga itu tidak beda, bahkan kadang mungkin bisa-bisa murah juga, lebih murah Mbok Dargini, bisa juga demikian, ataupun juga bisa lebih murah Mbok Tembem. Variatif, dagangannya itu variatif, jadi biasanya rata-rata sama, tidak pernah ada bedanya. Namun mungkin karena pelayanan tadi kepada pelanggannya yang sering marah dengan wajah yang ketus, ditawar selalu marah dan mesti selalu menjawab. Inilah yang mungkin menjadikan pelanggan-pelanggan sayuran ini lari ke Mbok Dargini. Sedangkan Mbok Dargini ini melayani benar-benar dengan ramah sekali, dengan senyum, dengan sabar, dan juga biasa banyak pembeli dengan beraneka ragam watak pembeli. Selalu Mbok Dargini itu menghadapinya dengan sabar. Juga selalu dinasihati oleh Pak Nyoto, suaminya yang dodolan itu ya kadang ngalah, kadang memang harus rugi kalau melihat katakanlah kondisinya orang benar-benar memang sepertinya tidak kuat membayar. Demikian kata Pak Nyoto, walaupun keluarga Pak Nyoto sendiri bukan orang yang berkecukupan. Hari demi hari berlalu, akhirnya pada suatu ketika Mbok Tembem mengeluh pada Pak Sajuki kembali. Wis Pak, nek ngene aku meh golek tulung wong tuwa wae. Demikian kata Mbok Tembem. Mbok Tembem ini mau minta tolong orang tua atau katakanlah dukun atau orang yang akan pinter untuk melariskan dagangannya. Demikian Pak Sajuki mendengar seperti itu langsung tidak menyetujui. Ojo mbok ne, jangan mbok ne. Demikian kata Pak Sajuki kepada Mbok Tembem ini. Mbok Tembem tetap ngeyel. Mbok Tembem ini orangnya memang ngeyel, bener-bener nderigul, bener-bener keras sekali. Sebelum kata-katanya suaminya habis, dia sudah keluar kata-katanya. Pak Sajuki hanya sabar dan hanya mengingatkan, wis mboke nek arep ning kono aku rak bakal gelem ngeterke. Demikian kata Pak Sajuki. Mbok Tembem menimpali lagi, aku iso mlaku dhewe rono. Demikian katanya. Maksudnya adalah Mbok
Tembem ini bisa datang sendiri ke orang tua tersebut, ke orang pintar tersebut. Demikian kata Mbok Tembem. Kembali Pak Sajuki mengatakan bahwa Pak Sajuki tidak menyetujuinya. Yen dadi bojo, dadi istri, jadi istri itu manut karo suamine, manuto karo suamine. Manut itu istilahnya kalau jadi istri nurut saja sama suaminya. Demikian kata Pak Sajuki. Mbok Tembem tetap menggerutu, berkata apa, ndromimil, wah pokoknya banyak kata-kata yang terlontar. Pak Sajuki hanya bisanya bersabar dan berdoa, moga-moga istrinya sadar. Singkat cerita, Mbok Tembem datang ke dukun tersebut, di mana agak jauh tempatnya di lereng gunung. Mbok Tembem tahu lokasinya, langsung datang sendiri ke sana menemui ke orang pintar tersebut. Tok 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 tok. Sapa iki? Kula, Mbah. Demikian kata Mbok Tembem. Wis mlebu. Buka pintune. Sudah masuk, buka pintunya. Demikian kata Mbah Buto. Mbah Buto ini adalah orang yang biasa dimintain tolong kabarnya tentang hal apapun, termasuk hal yang kotor-kotor seperti ini. Ono apa? Sebenarnya namanya tidak Mbah Buto. Mbah Buto ini sebutan yang disebutkan orang-orang sekitarnya. Namanya aslinya adalah Mbah Sentanu, namun sudah terkenal dengan sebutan Mbah Buto karena memang wajahnya seperti buto, sangar, demikian medeni, Jawane seperti itu. Akhirnya Mbah Buto mengatakan, ono karepe opo kowe rene? Aku saiki wis ora gelem ngene-ngene wisan, kok kowe saiki teko rene. Demikian kata Mbah Buto. Maksudnya bahwa Mbah Buto ini sekarang sudah mau melepaskan profesinya ini, namun Mbok Tembem tetap mengeyel. Minta tolong Mbah Buto, minta tolong, aku ada masalah ini, minta tolong. Demikian kata Mbok Tembem. Wes ngene, ping pisan iki lho yo. Ya sudah, hanya sekali ini saja ya. Naming ono syarate. Naming ono syarate, tapi ada syaratnya, Syaratnya apa Mbah Buto? Pokoknya iki tanggung jawab dunia akhirat urusanmu. Tanggung jawabmu yen ono apa-apa umpamane elek-eleke iso balik ning awakmu dhewe, resikone mbok tanggung dhewe. Demikian kata Mbah Buto. Lho kok saged ngoten, Mbah? Ngene lho, Nduk, di dunia ini tidak ada yang kuat. Sangat kemungkinan walaupun aku kuat, mungkin ilmuku ini bisa juga ditangkal oleh orang. Aku itu. Demikian kata Mbah Buto. Lah seumpamane iki engko ora konjat, ya balike ora ning awakku tapi ning awakmu. Demikian kata Mbah Buto. Ya Mbah, enggak apa-apa. Aku yakin pasti bisa. Demikian kata Mbok Tembem. Ojo ngono. Wis yang penting gelem apa ora. Yen ora kowe bali. Udah, kamu yang penting mau apa tidak, kalau enggak ya pulang. Demikian kata Mbah Buto. Untuk itu Mbok Tembem menyanggupinya. Nggih, Mbah Buto. Ya, Mbah Buto. Karepe arep mbok gawe apa iki? Kula gen laris. Kalian niki sing jenenge sebelah kula dodolan dargini niki digawe wawon wong niku pripun mboten saged napa-napa. Kata si Mbok Tembem. Maksudnya Mbok Tembem ini minta biar dagangannya bisa laris dan juga Mbok Dargini ini dipiloro, istilahnya itu disakiti gitu loh. Jadi nggak bisa apa-apa. Demikian mintanya
Mbah Buto geleng-geleng, jalukmu kok dobel-dobel. Ning tak baleni meneh, risikone awakmu dhewe yo. Demikian kata Mbah Buto. Nggih, Mbah. Ya, Mbah, kata Mbok Tembem. Ya wis, iki syarate. Sesuk kowe rene. Demikian kata Mbah Buto memberikan syarat-syaratnya untuk besok dia datang kemari. Nggih, Mbah. Selang beberapa waktu, akhirnya proses ini berjalan. Iki engko tunggu 2 dino 3 dino. Ini tunggu 2 hari 3 hari, kata Mbah Buto. Demikian. Dan Mbok Tembem mengiyakan. Langsung Mbok Tembem pamit. Di suatu tempat di mana tempatnya Mbok Dargini ini, pada malam hari sebelum 2-3 hari ini kedatangan Pak D-nya. Pak D dari Pak Nyoto. Pak D-nya Pak Nyoto ini namanya Mustain, Kiai Mustain, di mana kangen dolan ke rumahnya Nyoto, ponakannya. Nyoto, aku kok kangen banget yo, pirang-pirang dino iki rasaku kangen kudu rene. Demikian kata Kiai Mustain, Pak D dari Pak Nyoto. Ya Pak D, matur suwun. Ya Pak D, terima kasih, aku juga kangen dengan Pak D, kata Pak Nyoto. Setelah bicara demikian bertiga antara Mbok Dargini, Pak Nyoto dan juga Kiai Mustain, suasana hening. Kiai Mustain mengatakan ke ponakannya, Nyoto, nggonamu iki rada ora beres. Saiki iki kok kaya ana sing ngincer kowe yo. Nyoto, hari ini kok kelihatan ya tempatmu ini seperti tidak beres, seperti ada orang yang mengincar. Maksudnya ada bahaya yang akan datang. Sebelum pamit, Kiai Mustain mengatakan ke Pak Nyoto, Nyoto, kowe iki ngumbengi sampai seminggu ke depan, kowe gantian turu karo bojomu. Nyoto, demikian kata Kiai Mustain. Ya Pak D, kamu mulai malam ini tidur bergantian dengan istrimu, jangan sampai ada yang semuanya tidur. Kalau kamu terbiasa dengan tahajud, gantian tidur dulu siapa, nanti bangun terus tidur, sehingga kamu bisa juga melaksanakan sholat tahajudmu. Nggih Pak D, ya Pak D, sampai seminggu ngarep yo. Demikian kata Kiai Mustain. Wis ngono wae, berarti iki aku kok kangen karo kowe jebal ning ngene iki. Nggih Pak D, matur suwun. Ya Pak D, terima kasih. Demikian kata Pak Nyoto dan Mbok Dargini. Kiai Mustain pun pulang untuk kembali ke rumahnya. Mulai malam ini Pak Nyoto dan Mbok Dargini bergantian untuk semuanya tidak tidur bareng. Diatur bagaimana Pak Nyoto ini sama Mbok Dargini tetap bisa melaksanakan juga sholat tahajudnya. Dan terus tadi diminta juga oleh Kiai Mustain terus berdoa sampai seminggu ke depan. Maka Pak Nyoto ini dengan Pak D-nya ini benar-benar taat, benar-benar patuh bila dengan Pak D-nya ini, Pak D Mustain ini. Maka dilakukan itu sampai nanti seminggu ke depan. Tiba hari pertama tidak terjadi apa-apa, hari kedua, di mana seperti kata Mbah Buto, tunggu 2 dino 3 dino. Di hari kedua semenjak kedatangan juga Kiai Mustain, Pak D-nya Pak Nyoto, malam
terasa mencekam. Pintu di rumah Pak Nyoto ini menggelegar seperti suara gemuruh. Duer, dipukul dari luar. Bergetar, semua bergetar. Kaca-kaca yang ada di jendela itu bergetar semua hingga ke dalam. Berhenti suasana. Pak Nyoto sama Bu Dargini terus berdoa tidak berhenti. Dan ketika itu kebetulan Pak Nyoto yang belum tidur, Mbok Dargini yang sudah tidur. Dan Mbok Dargini terbangun kaget dengan suara tadi. Ono opo Pak Ne, ono opo Pak Ne. Demikian kata Mbok Dargini. Wis ndonga Mbok Ne, ndonga Mbok Ne. Berdoa Mbok Ne, berdoa Mbok Ne. Terus sehingga terdengar adzan subuh dan beliau berdua melakukan sholat bersama subuh. Di hari ketiga Mbok Dargini melakukan kegiatan seperti biasanya di pasar dan juga ketemu dengan Mbok Tembem. Keduanya juga saling menyapa. Mbok Tembem ini tidak memperlihatkan kalau terjadi kebencian kepada Mbok Tembem ini, jadi tidak kelihatan. Jadi seperti biasa saja, hubungan ini sepertinya tidak terjadi apa-apa. Padahal yang melakukan pada di rumahnya tadi adalah sebenarnya Mbok Tembem, walaupun lewat Mbah Buto, namun adalah permintaan dari Mbok Tembem. Berlalu waktu seperti biasa, kembali hari ketiga di malam hari. Pak Nyoto selalu ingat apa yang dikatakan Pak D-nya Mustain, di mana Kiai Mustain ini berpesan jangan sampai mandek sampai seminggu. Demikian kata Pak D-nya. Untuk itu selalu bergantian Pak Nyoto sama Mbok Dargini ini untuk menjaga dengan tidak ada yang semua tidur, tapi harus ada yang terjaga satu, tetap tidak tidur, bergantian. Namun pada hari ketiga ini Mbok Dargini tidak merasa ngantuk, Pak Nyoto pun tidak merasa ngantuk. Namun suasana ini benar-benar suasana yang tidak seperti biasa. Hawa panas menyelimuti seluruh rumah. Dan suara-suara yang selama ini tidak terdengar sepertinya gemuruh ramai, ada keramaian seperti suara-suara binatang, suara-suara apa kayak menakut-nakuti seperti itu. Pak Nyoto dan Mbok Dargini terus tetap berkonsentrasi untuk terus berdoa. Berdoa terus, dia lakukan permintaan pada Yang Maha Kuasa untuk melindungi rumah ini dan juga keluarganya. Mbok Dargini hanya mengkhawatirkan keadaan anaknya. Namun kemarin dari Pak D Mustain sudah mengatakan kamu yang orang tua aja yang terjaga terus. Suasana mendekati pukul 12 sampai berlalu sampai ketika pukul 1 malam. Suara ledakan di atas genteng, ada suara ledakan seperti dilempar. Das! Ke genteng. Namun mendengar suara itu bukan tembus ke dalam, tapi setelah itu terdengar seperti ada barang yang menggelinding dari genteng tersebut, gelinding lundung sampai jatuh ke luar. Terdengar sekali bunyinya. Jadi tidak ketika ada lemparan itu, duer itu bukan nembus ke genteng tapi terlempar. Sepertinya terlempar gelinding, ya, meluncur ke bawah ke genteng itu, gelinding seperti itu. Entah itu apa. Setelah itu suaranya jadi reda kembali, tidak ada panas, tidak seperti yang sebelumnya panas, namun tenang dan hati Pak Nyoto dan Mbok Dargini terasa tentrem, terasa biasa saja. Dan setelah itu beliau menyediakan air putih, beliau minum berdua. Setelah itu beliau bertatap mata berdua dan juga wis mbok ne muga-muga ora ana apa-apa, sudah mbok ne muga-muga tidak ada apa-apa.
Hari keempat kegiatan Mbok Dargini di keluarga Pak Nyoto tetap berjalan dan sampai ke pasar juga seperti biasanya, namun hari ini heran. Mbok Tembem tidak jualan. Mbok Tembem tidak jualan. Kosong, lapaknya kosong. Hari ini Mbok Tembem tidak jualan. Dan ada kabar dari teman-teman jualan yang kebetulan dekat dengan rumahnya mengatakan bahwa Mbok Tembem sakit. Mbok Tembem sakit. Kaget. Waduh, kasihan Mbok Tembem sakit. Demikian batin Mbok Dargini. Mbok Dargini ini orangnya benar-benar welas asih. Dia selalu menyayangi siapapun. Di kampungnya juga sudah terkenal. Pak Nyoto dan Mbok Dargini ini benar-benar memang orangnya itu penyayang, ya. Jadi sudah terkenal seperti itu. Aduh, kasihan Mbok Tembem sakit, berarti nggak jualan, moga-moga cepat sembuh. Demikian Mbok Dargini. Timbul keinginan Mbok Dargini untuk menjenguk, namun karena setiap malam harus persiapan, berarti ini hari keempat, masih seputar 3 hari lagi. Jadi Mbok Dargini menunda untuk besuk menengok Mbok Tembem. Cuma mengatakan ke tetangga yang dekat, titip salam ya kanggo Mbok Tembem, titip salam ya buat Mbok Tembem. Demikian kata Mbok Dargini. Tolong disampaikan, belum sempat tengok. Demikian kata Mbok Dargini. Hari keempat berlalu tidak apa-apa. Kebetulan mendekati hari kelima, pagi hari Pak D. Mustain sudah berada di halaman rumah. Beliau hanya sebentar mengatakan pada Pak Nyoto dan Mbok Dargini, wis cukup, engko koyok biasa meneh. Demikian kata Pak D. Mustain. Aku pamit yo, tak mulih. Demikian setelah memberi salam, beliau berlalu. Dan mulai hari ini Pak Nyoto sama Mbok Dargini boleh tidur seperti biasanya, kata Pak D. Mustain. Untuk itu Mbok Dargini pada keesokan harinya berjualan seperti biasanya, dan selepas dari berjualan Mbok Dargini akan menyempatkan untuk menengok Mbok Tembem. Sampai di rumah Mbok Tembem ketemu Pak Sajuki, suami dari Mbok Tembem, di mana Pak Sajuki juga tidak masuk kerja karena menjaga istrinya ketika sakit. Mbok Dargini silahkan tengok ke kamar. Demikian kata Pak Sajuki dengan halus. Ya Pak. Ketika Mbok Dargini mau memasuki kamarnya Mbok Tembem melihat Mbok Dargini langsung berteriak histeris. Berteriak histeris seperti ketakutan. Semua kejang, tangannya kejang. Wah, akhirnya Pak Sajuki, wah ini berarti ini mesti ini Mbok Tembem ini mesti tanpa sepengetahuan Pak Sajuki datang ke rumah Mbah Buto. Demikian kesimpulan dari Pak Sajuki. Untuk itu Mbok Dargini ditarik tangannya oleh Pak Sajuki untuk diajak duduk di ruang tamu. Menceritakan keadaannya kemarin, isinya seperti itu, sudah diingatkan. Ini berarti Mbok Tembem ini datang ke tempatnya Mbah Buto ini. Pak Sajuki sudah mengetahui bahwa Pak Nyoto ini dan keluarganya, Pak D-nya, keluarga di Pak Nyoto ini bukan orang sembarangan. Jadi benar-benar orang-orang yang mempunyai daya lebih, di samping ilmu agamanya memang kuat, sehingga mengetahui dari keluarga dan juga Pak D maupun om maupun ayah dari Pak Nyoto ini, Pak Sajuki sudah tahu pasti ini membalik, ini pasti ini tidak mempan, pasti ini tidak mempan. Apa yang dilontarkan sesuatu Mbah Buto ini mesti tidak mempan, mesti tidak kena
terlempar kembali, akhirnya yang kena adalah Mbok Tembem. Demikian pikir daripada Pak Sajuki. Untuk itu Pak Sajuki langsung berterus terang ke Mbok Dargini, bercerita ya tentang keadaan istrinya yang sudah diingatkan untuk tidak begini, untuk tidak begini. Ternyata ini mesti tanda pengetahuan Pak Sajuki. Mbok Tembem melakukannya, minta pertolongan ke Mbah Buto. Untuk itu Pak Sajuki mohon maaf. Mohon maaf sekali untuk kelakuan dari istriku Tembem. Ya Mbok Dargini, aku sekeluarga minta maaf. Jawaban Mbok Dargini adalah apa? Sebelum Pak Sajuki maupun Mbok Tembem meminta maaf kepada saya sudah memaafkan. Saya sudah memaafkan Pak Sajuki. Moga-moga Mbok Tembem ini bisa sembuh. Aku ikhlas apapun yang diperbuat, yang diceritakan oleh Pak Sajuki tadi, aku ikhlas. Namun semua itu adalah kuasa dari Allah. Kuasa dari Allah, kuasa yang maha agung. Demikian, aku pun tidak mempunyai apa-apa. Kekuatan daya itu aku tidak punya, Pak Sajuki. Karena tadi sempat Pak Sajuki mengatakan bahwa Pak Nyoto maupun Mbok Dargini dan semua keluarganya itu orang-orang yang linuweh, yang luar biasa, punya ilmu yang tinggi dan sangat kuat dalam ilmu agama dan semuanya. Tidak Pak Sajuki, kita itu hanya, aku, suamiku hanya orang-orang biasa yang selalu mempercayakan kesemuanya adalah perlindungannya ke yang maha agung. Demikian kata Mbok Dargini. Untuk itu sudah aku maafkan sebelum Pak Sajuki maupun Mbok Tembem mengatakannya kepada saya. Seketika kaget dengan lontaran daripada Mbok Dargini ini mengatakan demikian. Mbok Tembem berjalan dari kamar menuju ke ruang tamu, langsung bersimpuh di depannya Mbok Dargini. Mbok Dargini langsung diangkat. Ojo ngono, ora perlu ngono. Kowe sing mbok sembah ku ya mung Gusti Allah. Aku menungso biasa. Kamu jangan begitu. Yang kamu sembah hanya Allah. Aku hanya manusia biasa. Ayo berdiri. Ditariknya Mbok Tembem. Akhirnya Mbok Tembem menangis, mohon maaf, mohon ampun. Seperti tadi yang dikatakan oleh Mbok Dargini sudah memaafkan sebelum meminta maaf. Untuk itu secara ajaib dan secara benar-benar luar biasa bisa berjalan. Mbok Tembem ini bisa berjalan hingga sampai bersimpuh. Semenjak saat itu Mbok Tembem menjadi orang yang benar-benar berubah menjadi baik dan sudah mulai rajin beribadah. Pak Sajuki begitu bersyukur, dan begitu Pak Sajuki ini sangat-sangat bersyukur pada Allah yang Maha Agung, kepada terutama keluarganya Pak Nyoto dan juga Mbok Dargini yang begitu luar biasa, sudah dibegitukan tetap memaafkan. Dan mulai saat ini dagangan dari keduanya juga laris. Mbok Tembem sudah sadar bahwa dia selama ini berlaku selalu kasar. Semuanya berubah. Dan alhamdulillah, mengingat cerita ini aku selalu merinding. Tunggu cerita selanjutnya dari Mas Horizon de Costa. Selamat malam, salam hororisasi.